Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil video mata kuliah Dana Bank Syariah yang berjudul Asset and Liability Management Perbankan Syariah or Funding. Baik, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan anggota untuk kelompok saya, yaitu yang pertama Muhammad Ilyas dengan nomor NPM 2202013, dan yang kedua itu saya sendiri, Sinta Amal Syariah dengan nomor NPM 2202018, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Safinatun Najah Fauziah dengan nomor NPM 2202006. Di sini Muhammad Ilyas akan mempresentasikan materi ketiga, dan saya sendiri akan mempresentasikan materi kedua, dan Safinatun Najah Fauziah akan mempresentasikan materi yang pertama. Baik, di sini terdapat susunan materinya. Kami akan menjelaskan 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian simpanan deposito mudharabah, yang kedua rumus cara menghitung bagi hasil deposito mudharabah, dan yang terakhir, yang materi yang ketiga, yaitu rumus cara menghitung nilai bagi hasil deposito mudharabah. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian deposito mudharabah. Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito mudharabah, nasabah deposan bertindak sebagai sahibul ma'al. Penerapan mudharabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya. Misalnya yang dikemukakan dalam akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya. Pengertian jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka, akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Deposito biasanya terkait dengan pembuangan uang pada bank-bank konvensional. Namun, di dalam bank syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang ada di bank konvensional. Karena itu, kemudian deposito itu disebut dengan deposito syariah. Artinya, deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembuangan uang yang mengandung riba. Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin 100% aman dari riba. Sebab, uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang mempunyai produk haram, seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok, atau produk-produk haram lainnya. Dengan demikian, pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati batas wilayah usaha yang tidak bersih atau haram. Apalagi di setiap bank syariah sudah dapat dipastikan ada Dewan Pengawas Syariah, di mana dewan tersebut terdiri dari pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus cara menghitung bagi hasil deposito mudharabah. Rumusnya itu dalam kurung nominal deposito dibagi nominal seluruh deposito dikali persentase bagi hasil kali keuntungan bank pada bulan tersebut. Di sini saya mengambil 2 contoh soal, yaitu yang pertama, misal jika diketahui nominal deposito yang Anda depositkan itu sebesar 10 juta dan jangka waktunya itu 1 bulan, jumlah seluruh deposito di bank itu yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah sebesar 5 miliar.
Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan sebesar 50 juta. Dinisbahkan atau nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan adalah 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank. Maka bagi hasil yang akan Anda dapatkan adalah nilai yang tadi itu rumusnya dimasukkan dulu, yaitu Rp 10 juta dibagi Rp 5 miliar dikali 55% dikali 50 juta sama dengan 55.000. Jadi dari simulasi tersebut pada bulan berikutnya kamu akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari bank sebesar 55.000. Contoh soal yang kedua, nisbah sama dengan nominal deposito dibagi nominal seluruh deposito dikali persentase bagi hasil dikali keuntungan bank pada bulan tersebut. Contohnya, perhitungan bagi hasilnya seperti ini. Misal, nasabah A menyimpan dana di bank syariah sebesar 30 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan. Jumlah deposito di bank tersebut dengan tenor 1 bulan adalah sebesar 15 miliar. Keuntungan bagi hasil seluruh deposito dengan jangka waktu 1 bulan adalah 150 juta. Nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan adalah 43% untuk nasabah dan 57% untuk bank. Maka bagi hasil yang didapat oleh nasabah A adalah 30 juta dibagi 15 miliar dikali 43% dikali 150 juta sama dengan 129.000. Diingat, bunga deposito akan dikenai pajak 20% ya. Jadi nisbah tersebut belum bulat diterima nasabah A. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan sebagai pemateri 3 akan menjelaskan apa itu nilai bagi deposito. Nilainya ya, nilai bagi deposito mudharabah adalah jumlah keuntungan yang diterima oleh nasabah dari usaha bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan periode waktu tertentu. Ini dihitung dengan mengalihkan modal yang disetorkan oleh nasabah dengan tingkat bagi hasil yang ditentukan. Contohnya, jika Anda misalkan jika Anda menyetorkan modal sebesar 10 juta dengan nisbah 10% per tahun dan periode depositonya 1 tahun, maka nilai bagi hasilnya 10 juta diambil 10% yaitu 1 juta. Ya, jadi nilai bagi hasil deposito mudharabah si nasabahnya itu mengambil keuntungan sebesar 1 juta. Yang tadi saya jelaskan dalam kasus yang tadi, yaitu dengan modal sebesar Rp 10 juta dan nisbah 10%, maka bagi hasilnya adalah 10% dari modal setiap tahunnya. Jadi 10% dari 10 juta yaitu jadi 1 juta ya guys. Oleh karena itu nilai bagi hasil deposito mudharabah nisbah untuk periode 1 tahun yaitu Rp 1 juta. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, mungkin banyak karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.